Ada ya, emosi itu adalah gejolak jiwa. Ya, ada 3 emosi negatif yang menyebabkan akhirnya hati kita menjadi bermasalah, menyebabkan kita menjadi, yang pertama nih, emosi yang pertama adalah kecewa atau mudah kecewa. Orang yang mudah kecewa itu akan mudah marah. Nah, marah itu dalam Islam terlarang. Tetapi kalau kita nih, kenapa orang mudah marah? Bapak Ibu bisa lihat detailnya pembahasan tentang kenapa orang mudah marah itu di channel YouTube saya, Terapi Quran Tangerang. Itu ada bahasan kenapa kita mudah marah. Pastikan disimak. Kenapa? Karena kita akan terhalang masuk surga kalau kita pemarah. Kata Allah ada 4 syarat ketika kita ingin masuk surga. Ini surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya mushaf silakan dibuka. Kata Allah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'idat lil muttaqin. Allah minta kepada kita untuk bersegera kepada ampunan Allah, yang hadiahnya surga yang luasnya seluas langit dan bumi diberikan kepada orang bertakwa. Ada 4 cirinya. Yang pertama kata Allah, kalau kita ingin masuk surga, ciri yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Mau berinfak, berbagi, ya, dikala sempit, dikala lapang maupun dikala sempit. Jadi senang berbagi, itu yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaidh, mampu menahan marah. Jadi kalau mau masuk surga, jangan pemarah. Nah, kenapa kita mudah marah? Karena kita mudah kecewa. Nanti kita bahas kenapa kita mudah kecewa ya. Saya lanjutkan dulu. Yang ketiga kata Allah, kalau kita mau masuk surga, wal afina 'anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain, jangan dendam kata Allah. Jadi hari ini kalau kita masih menyimpan dendam, siap aja hati kita bermasalah. Dan bahayanya orang punya dendam itu rugi 2 kali, rugi karena terjolimi, yang kedua rugi karena tidak mendapat kebaikan akhirat dengan menyimpan dendamnya. Nah, yang keempat kata Allah, waladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Kalau bikin dosa, buru-buru minta maaf. Malaikat itu ngangkat catatan kita ke langit sehari 2 kali. Sip pagi itu setelah subuh. Jadi kalau bapak ibu berantem, ribut nih suami istri atau bikin dosa di malam hari, sebelum subuh ya, atau sebelum tidur pastikan damai dulu. Pastikan minta maaf dulu, pastikan istighfar dulu dosanya kalau mau tidur. Jangan sampai nanti kesiangan kita subuh keburu keangkat. Ya, catatan buruk kita. Juga begitu kalau di siang hari bikin dosa, tadi pagi bikin dosa, buru-buru istighfar karena nanti asar itu diangkat oleh sip kedua catatan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ya pastikan kita melakukan 4 ini. Senang berbagi, berinfak, jangan marah ya, untuk urusan dunia. Kalau untuk urusan akhirat, kayak kemarin ada swalayan menghina Rasulullah yang bernama Muhammad dan Maryam boleh minum alkohol gratis, ini kan kurang ajar banget gitu kan. Ya. Itu ya harus marah. Kalau ada orang yang menghina Rasulullah, kita harus marah, jangan diem. Jangan bilang sabar, nggak bisa begitu. Tapi kalau urusannya urusan diri kita yang dihina, kita diminta sabar. Bapak Ibu, Rasulullah pernah dihina oleh seorang pengemis buta. Nih, coba saya mau tanya nih, logika apa yang dipakai Rasulullah? Kenapa Rasulullah nggak marah, malah ngasih makan pengemis itu? Dan Rasulullah tidak cerita-cerita bahwa dia adalah Rasulullah yang dihina sama si pengemis ini. Jadi pengemis ini ya di pasar itu seringkali koar-koar, jangan percaya Muhammad orang gila. Coba Bapak Ibu bayangin kalau Bapak Ibu diteriakin di pasar, jangan percaya si Fulan, ya. Si Fulan orangnya begini begitu begini gitu. Marah apa kira-kira? Rasulullah kenapa nggak marah? Kira-kira logika apa yang dipakai itu? Ya, karena Rasulullah yakin dengan janji Allah dan Rasulullah yakin dengan akhirat. Dan terbukti ya karena kesabaran Rasulullah, akhirnya Yahudi itu dapat hidayah masuk Islam. Dan tahunya Yahudi ini bahwa yang ngasih makan selain Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat gitu. Ya. Nih contoh lagi dari kisah Nabi Yunus, Allah memberi pelajaran kepada Rasulullah dan kita umatnya, jangan pernah baper hatta itu urusan kebaikan, urusan dakwah. Nabi Yunus itu Bapak Ibu sekalian, salah satu ibrohnya adalah Nabi Yunus ini kan baper.
marah sama umatnya, kecewa lah, didakwahin nggak mau nurut. Akhirnya dia pergi tinggalin kampungnya, yang padahal SK dia jadi nabi itu dakwahnya harusnya di kampung itu, tetapi dia pergi. Dan sama Allah dihukumnya apa Pak? Bu, dimasukin ke dalam perut ikan paus. Dan itu dramatis sekali tuh, ya, diundi dulu. Ini kok perahu nggak mau jalan-jalan, kata naukadanya. Jadi zaman dulu punya kebiasaan kalau perahunya nggak mau jalan, nih pasti ada yang bikin maksiat nih, bikin dosa nih. Maka dia harus diceburin ke laut. Nah, cara milihnya gimana? Diundi pertama keluar nama Nabi Yunus. Tapi karena Nabi nakodanya nggak tega, ini masa Nabi bikin dosa, nggak mungkin. Gitu. Diundi lagi keluar lagi nama Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus langsung udah sadar diri nih. Nah, ini jangan nih hukuman dari Allah. Dan yang ketiga Nabi Yunus lagi, akhirnya Nabi Yunus terpaksa dibuang ke laut dan dimakan sama ikan paus. Dan Allah kasih solusi kalau kita punya karakter seperti itu, mudah marah, mudah baper, ya, dikit-dikit keluar grup, dikit-dikit ngancem, pokoknya nggak mau gini lagi, nggak mau gitu lagi, gitu kan. Nah, baca zikir ini, ya, taubat dengan zikir ini. Zikirnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan gara-gara zikir ini maka Nabi Yunus Allah keluarkan dari perut ikan paus. Andaikan dia tidak taubat, tidak berzikir ini, kata Rasulullah, Nabi Yunus ini akan ada di dasar laut di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Ya, jadi kalau kita gampang keluar grup, mudah marah, mudah kecewa dengan alasan kebaikan, Nabi Yunus itu kan tadi alasannya kebaikan, maka itu pun dilarang sama Allah, nggak boleh. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, jadi gara-gara kita mudah kecewa, maka kita akan mudah marah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita mudah kecewa? Karena bisa jadi ada rasa ujub di hati kita. Apa ujub? Bangga diri. Bapak Ibu, ini evaluasi ya. Kalau Bapak Ibu termasuk orang yang dari kecil sudah Allah kasih banyak kelebihan, ranking 1 terus, ya paling bagus, paling cerdas di lingkungannya, di antara saudara-saudara Bapak Ibu yang paling sukses, hati-hati, bisa ada rasa ujub di hati Bapak Ibu. Rasa ujub itu di dalam hati kita merasa kita lebih baik dari orang lain, tidak diucapkan. Itu sudah jatuh rasa ujub. Kalau diucapkan kayak iblis ngomong begini, ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia, dari Adam maksudnya. Itu namanya takabur, sombong. Itu akan terhalang masuk surga. Karena tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji jarah, biji sawi. Walaupun kecil nggak bakal bisa masuk surga kalau kita ada kesombongan. Nah, ini masih levelnya ujub, bangga diri di dalam hati. Orang yang ujub itu merasa ya semuanya itu bisa disetting sesuai dengan kemauan kita. Makanya hati-hati dengan jargon ini nih, jargon NLP, Neo Linguistic Programming, yang mengatakan ya aku berdasarkan apa yang aku pikirkan. Kalau aku yakin bisa, pasti bisa. Ini hati-hati nih. Ini jargon batil. Ya. Sudah banyak fatwa ulama, bahkan ada bukunya terkait tentang NLP ini. NLP itu kan menganggap otak kita bisa menentukan semuanya gitu. Ini nggak boleh. Karena di Quran Allah jelaskan ada kisah namanya kisah Korun. Tahu Korun Pak ya? Korun itu dijungkir balikin sama Allah gara-gara dia pamer hartanya, lalu dinasihatin sama temennya, Korun. Ya, ini di surat Al-Qasas ya, cerita tentang Korun ini. Daripada dipamerin, mendingan disedekahin supaya dapat manfaat kamu di akhirat gitu. Korun bilang gimana? Innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya aku tuh bisa kaya kayak gini tuh karena aku punya ilmu bisnis, jago bisnis gitu. Kalau kita sering kali begitu, ya hati-hati. Bisa jadi kita nggak kayak Korun begitu, tapi dalam level rendahnya merasa ini kalau bukan karena gue nih nggak bakal bisa nih. Hati-hati itu ada rasa ujub itu. Ya. Itu nanti kita akan mudah kecewa dampaknya mudah marah. Bisa dipahami korelasinya? Poin pertama ini. Halo? Misalnya insya Allah bisa dipahami ya. Jadi hati-hati, marah itu terlarang dalam Islam. Dan marah itu selalu berawal dari kecewa. Bu, ya, kalau ibu ada rasa kecewa sama suami karena suami ibu gajinya kecil, itu waspada, itu permainan setan. Nah, lebih bahaya lagi kalau ternyata takdir Allah ibu penghasilannya lebih besar dari suami. Nah, ini banyak masalah. Istri-istri yang punya kelebihan dibanding suaminya itu cenderung ujub sama suaminya. Itu akan masalah ibu. Hati-hati, itu bisa naik kepada tingkatan sombong ya kepada suami. Saya ada kasus
dia disihir diterapi ya, karena kena kasus sihir itu sampai 21 atau 22 kali. Selalu kalau datang tidak bersama suaminya. Sehingga akhirnya qadarullah waktu itu terucap dia merasa kecewa dengan suaminya. Kenapa? Karena suaminya ini penghasilannya lebih kecil dibanding dia. Karena ketika dia kena sihir terus, otomatis dia akhirnya jadi tidak fokus kepada bisnisnya gitu. Dan dia kecewa. Dan akhirnya saya minta suaminya datang, dan suaminya bilang memang dia nggak nganggap saya. Artinya kenapa seorang istri tidak menganggap suaminya? Karena ada merasa lebih baik. Dan ini akhirnya saya suruh istighfari, akhirnya diminta maaf sama suaminya, dan alhamdulillah setelah dia istighfar itu ya sihirnya nggak lagi tiap minggu itu dia diterapi, karena dikirim lagi gitu. Yang nyihir adalah kompetitor bisnisnya gitu. Ya, jadi hati-hati Bu kalau ibu punya kelebihan atau ibu merasa lebih baik daripada suami. Biasanya ketika penghasilan lebih besar, ibu lebih soleha, ngaji melulu, suami nggak pernah ngaji, atau ibu lebih merasa lebih banyak ibadahnya dibanding suami. Hati-hati, itu bisa menyebabkan ibu ada rasa ujub sama suami. Ibu akan bermasalah. Tapi itu yang pertama, mudah kecewa, akhirnya mudah marah. Orang mudah marah kalau dia menyimpan rasa ujub. Ujubnya dibunuh dulu, dihilangkan dulu dari diri kita. Jadi gimana caranya? Ingat dosa kita, ingat kemaksiatan yang sering kita lakukan ketika kita sendirian. Ya, bahwa orang lain pasti banyak kelebihannya, sedikit dosanya kita lebih banyak. Itu selalu. Ya. Yang berikutnya, yang kedua, emosi negatif yang kedua adalah sedih. Nah, kalau marah itu kebanyakan bapak-bapak surveinya. Tapi kalau sedih kebanyakan ibu-ibu. Ya. Kemarin ada kasus bagus bulan lalu. Ibu ini menyimpan kesedihan. Jadi anaknya bilang, mama udah ikut terapi Quran tapi masih marah-marah melulu. Gitu. Nah, pasti ada sesuatu, ya. Pasti dia menyimpan sesuatu, ada emosi yang dia simpan. Apa itu? Ternyata begitu digali dia sedih. Kenapa? Karena sekarang udah nggak punya rumah lagi, akhirnya hidupnya ngontrak. Jadi karena kekecewaan itu, kesedihan itu, akhirnya dia jadi marah, ya, jadi mudah marah, jadi jiwanya gejolak terus hatinya. Gitu. Dan jadi dia belum ridho dengan takdir Allah. Nanti kita bahas terkait takdir ya. Jadi kenapa orang jadi mudah sedih, mudah cemas. Jadi yang kedua, emosi negatifnya adalah sedih. Yang ketiga, takut, khawatir, cemas. Nah, kalau kita ada emosi ini, ada gejolak jiwa seperti ini, rasa takut, rasa cemas, khawatir, maka dampaknya kita akan stres. Jadi Bu, kalau suami ibu stres, itu tanda Bu, tanda suami ibu lagi ada rasa takut, khawatir, ya, atau ada kecemasan, takut kerjaannya nggak selesai, ya, apalagi kalau bapak kerjanya di bagian penjualan, kan biasanya di target tuh, target penjualan, akhirnya kepikiran target belum tercapai, akhirnya jadi stres. Ya. Jadi orang-orang yang dalam pressure, ya, yang stres itu biasanya karena ada rasa takut, khawatir, dan cemas. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kita cemas? Kenapa kita takut?